Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Umi akan mengingatkan kembali bahwasanya Ananda selama Ananda liburan di rumah, jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu. Itu wajib bagi kita selaku umat Islam. Dan juga jangan lupa ya anak soleh untuk mengerjakan sholat sunnah serta amalan-amalan sunnah lainnya seperti zikir pagi dan zikir petang. Karena amalan-amalan yang baik ini tidak hanya bermanfaat untuk kalian, tetapi juga bermanfaat untuk orang tua kalian di akhirat nanti. Baik anandaku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas materi IPA, yaitu pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai lagi tentu akan menjadi barang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda di sekitar kita jika sudah digunakan akan menyisakan sampah. Saat ini, banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang berguna. Misalnya, sampah botol plastik, untuk pot tanaman, dan juga barang-barang bekas lainnya. Nah, barang-barang bekas dan sampah tersebut, anak soleh dapat diolah dengan cara 4R. Apa itu 4R? 4R adalah singkatan dari reuse, reduce, recycle, replace. Umi ulangi, reuse, reduce, recycle, replace. Nah, singkatan dari 4R itu ada reuse, reduce, recycle, dan replace. Peran 4R ini bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Baik, kita bahas satu persatu anak soleh. Yang pertama, reuse. Reuse adalah artinya yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat kita gunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Umi ulangi, reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, di sini ada gambar bekas deterjen Rinso atau juga Molto pewangi pakaian. Nah, di sini bisa dimanfaatkan dengan fungsi yang berbeda anak soleh. Bisa dijadikan tas, tote bag, dan lain-lainnya. Ini apabila kita manfaatkan sampah dengan fungsi yang berbeda. Dari dia bekas bungkus deterjen menjadi sebuah tas, menjadi sebuah tote bag, dan lain-lain. Ada juga nih fungsi yang berbeda, yaitu contohnya ada sepatu ya, ada bekas sepatu bot dijadikan untuk tempat tanaman bunga, dan dihiasi semenarik mungkin. Ini adalah sisa dari barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, anak soleh, ini adalah contoh sampah yang sudah tidak digunakan lagi dan didaur ulang dengan fungsi yang sama. Yaitu kita pernah melihat mungkin kita pernah menjual tumpukan-tumpukan kertas yang sudah tidak kita gunakan lagi, baik itu bekas buku pelajaran atau buku-buku kertas-kertas yang lain yang sudah tidak terpakai lagi, maka kita akan menjual ke tukang ngambil barang bekas. Nah, dari tukang ngambil barang bekas ini akan terus dialihkan ke tempat yang lebih besar lagi, seperti ke tempat pusatnya terlebih dahulu, lalu
Setelah itu akan diangkut ke pabrik kertas dan akan didaur ulang kembali. Sehingga kertas yang bekas itu tadi setelah diolah akan menjadi kertas baru lagi dan dapat kita gunakan lagi. Itu penggunaan barang bekas dengan fungsi yang sama. Selanjutnya di sini nih anak soleh dan soleha, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan gambar ini. Di sini ada gambar kaleng bekas minuman Coca-Cola, Milo, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dimanfaatkan dengan kreativitas para seniman, dimanfaatkan sebagai kreasi-kreasi unik dengan seperti motor-motoran, sepeda, gantungan kunci, dan lain-lain. Lanjut kita bahas reuse. Reuse anak soleh artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Reuse mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah dan sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, anak soleh atau ketika orang tua kita ingin pergi belanja, maka sebaiknya kita menggunakan tote bag atau tas yang bisa digunakan berulang-ulang agar tidak memperbanyak sampah yang ada di sekitar kita. Daripada kita menggunakan plastik anak soleh dan soleha, lebih baik lagi, lebih ramah lingkungan jika kita menggunakan tote bag seperti ini dalam belanja ke pasar ataupun belanja-belanja ke swalayan. Selanjutnya nih, selain menggunakan tote bag tadi, juga anak soleh kalau misalnya pergi ke sekolah atau pergi bermain, daripada anak soleh membeli minuman berbentuk kemasan yang kurang terjaga juga kesehatannya, lebih baik anak soleh dan soleha membawa minuman sendiri ya dari rumah dan menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu recycle. Recycle yaitu anak soleh dan soleha mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya yaitu kita bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompas seperti bekas-bekas sayuran, bekas-bekas bumbu yang ada di dapur, kita dapat olah menjadi pupuk kompos. Dan juga ada barang-barang bekas seperti botol-botol minuman anak soleh yang sudah tidak terpakai lagi, bisa kita manfaatkan sebagai kotak pensil, mainan, dan lain-lain. Kita lanjut ke replace. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya anak soleh, kita saat ini sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya tisu. Nah, tisu ini anak soleh dan soleha ternyata lama ya hancurnya di muka bumi ini. Maka dari itu akan lebih baik nih kalau di rumah kita menggunakan sapu tangan daripada tisu. Karena sapu tangan bisa kita gunakan berulang kali dan bisa dicuci dan juga tentunya lebih hemat daripada tisu. Karena tisu ini sangat lama larutnya ya anak soleh, sangat lama hancurnya setelah dia kita buang dan menjadi sampah. Nah, selain contoh tisu ini anak soleh, mungkin juga di replace ini kita bisa menggunakan, mungkin ada adiknya yang masih bayi ya, yang menggunakan diapers atau pampers. Nah, mungkin lebih baik menggunakan pampers yang bisa digunakan kembali atau bisa dicuci ulang lagi daripada yang hanya sekali pakai terus buang. Karena sampahnya itu akan sangat lama untuk hancurnya, perlu waktu
bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Nah, anak soleh, adakah kegiatan-kegiatan tadi, penggunaan barang bekas tadi yang sudah Ananda soleh lakukan? Harapan Umi di rumah, baik Ananda soleh maupun keluarganya, ada yang sudah menerapkan dari penggunaan barang-barang bekas ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Baik Anandaku yang soleh dan soleha, mari kita bahas pertanyaan yang ada di LK ya. Yang pertama, mengapa kita perlu mendaur ulang sampah dan barang-barang bekas? Yang kedua, tuliskan salah satu contoh pemanfaatan barang bekas. Yang ketiga, apakah kepanjangan dari 4R? Yang keempat, apa sih tujuan dari adanya 4R? Yang kelima, tuliskan dan jelaskan apa itu reuse. Yang keenam, tuliskan dan jelaskan apa itu reduce. Yang ketujuh, tuliskan dan jelaskan apa itu recycle. Yang kedelapan, tuliskan dan jelaskan apa itu replace. Nah, anak soleh dan soleha, Umi berharap anak soleh dan soleha bisa menjawab secara mandiri, karena di dalam pembahasan ini dan juga di LK, insya Allah sudah ada jawabannya. Untuk nomor 1, silakan menurut pendapat Ananda masing-masing. Dan nomor 2, pemanfaatan barang bekas, insya Allah Umi yakin Ananda sudah tahu jawabannya. Dan untuk nomor 3 sampai nomor 8, itu udah ada di video dari awal dan juga di LK sudah ada pembahasannya. Tinggal Ananda tambahkan menurut Ananda sendiri tentang penjelasannya dari pembahasan itu reuse, reduce, recycle, dan replace. Baik Anandaku yang soleh dan soleha, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga anak soleh dan soleha bukan hanya bisa memahami dari apa yang Umi sampaikan, tetapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari Umi. Jazakumullahu khairan katsira. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.